Bapak semuanya, pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada 2 jenis. Kategori 2 yang belum diangkat, dan yang kedua adalah non-ASN. Nah, untuk selanjutnya di dalam surat Menpan tersebut ditegaskan kembali, dijabarkan kembali, khususnya yang non-ASN itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN. Yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk yang tenaga non-ASN pusat, dan APBD atau APBD untuk yang tenaga non-ASN daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Jadi sekali lagi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga. Jadi betul-betul di dalam belanja pegawai. Ini yang menjadi perhatian. Kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori 1. Jadi sekali lagi syarat yang terpenuhi harus dipenuhi. Yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa, karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya, penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database BKN. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini agak berbeda dengan tenaga honorer. Ini lebih dimudahkan. Kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK, ya, kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka di dalam surat Menpan ini dipertegas, diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu. Contoh di sekolah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif, sehingga dia itu diangkat, ya, itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021. Kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021, tentu ini melanggar ketentuan surat Menpan tahun 2022. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang bersangkutan itu dari dulu tidak diangkat-angkat sementara usianya usia kritis, sehingga ketika nanti diangkat, pada saat dia diangkat menjadi P3K tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Kemudian yang kelima, ada yang ditegaskan di dalam surat Menpan itu supaya tidak multitafsir, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Di situ disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN, artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita. Yang pertama adalah BLU atau BLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, dan yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing, karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam klausul nomor 1 tadi, harus bersumber dari belanja barang dan jasa. Inilah progresnya Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan di awal. Awalnya 2.355.092 orang. Nah, kemudian melalui proses seleksi
sejak 2021, 2022, 2023 itu sudah lulus 571.427, sehingga sisanya 1.783.665. Habis yang saya hormati, tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati, karena dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir, penataan dianggap selesai, tentu masih akan ada mereka menuntut untuk diangkat kembali. Nah, ini saya katakan tadi, memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu, terutama yang di daerah, harus ekstra hati-hati ketika di OPD Bapak Ibu semuanya itu masih banyak tenaga non ASN, baik yang ada di dalam database kita maupun yang belum.